Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada kesempatan pagi ini bisa bertemu kembali untuk kajian tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara ini pada pagi kita membahas suratul Fatihah, the opening. Surah yang pertama, juz yang pertama. Kemarin berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga inspirasi dari Nabi Muhammad SAW, kita berikhtiar untuk belajar ayat demi ayat isi Al-Quran agar memahami kitab panduan kita ini, Al-Huda ini, guidance book ini, manual book ini. Karena Al-Quran tidak sekedar dibaca, tidak sekedar dihafal, tidak sekedar dilakukan, tetapi lebih penting daripada itu adalah memahaminya. Karena tahapan memahami ini tahapan menengah menuju ke atas, agar kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai, ajaran, konsepsi, teori daripada agama Islam ini. Menjadi, kalau bahasa Prof. Quraisy, membumikan Al-Quran. Nah, ini tidak bisa tanpa kita pemahaman. Langsung saja kita pada ayat yang kedua. Ya. Kemarin sudah ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan, al-alamin, seluruh alam. Ayat 2. Silahkan bagi yang menyimak kajian ini, ngaji online ini, silahkan untuk komentar nama dan asalnya. Atau kalau ada pertanyaan, sharing-sharing, silahkan. Ayat 2, maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam tafsir Quran yang disusun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus, artikan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Robbil alamin itu dimaknai dengan yang mendidik semesta alam. Ini bedanya di tafsir Quran Karim Mahmud Yunus ya. Beliau menafsirkan ayat 2 ini, apa-apa nikmat yang kita terima dan apa-apa yang indah di antara isi alam yang luas ini, hendaklah kita puji Allah. Alam, darat, laut, udara. Hendaklah kita puji Allah karena pokok dan asalnya ialah daripada Allah. Kita melihat indahnya pantai ya di berbagai negara manapun, apalagi di Indonesia, kita bersyukur memiliki pantai-pantai yang luar biasa indah. Menjelang pagi ada sunrise, menjelang sore ada sunset. Airnya bergelombang, bisa buat mandi, renang, seluncuran, bisa ada bisnis pariwisata di sana, hotel-hotel dibangun, menghasilkan rezeki.
ada skyboat dan sebagainya, wahana-wahana wisata air. Melihat pandangan air itu yang bergelombang, bahkan mendengarkannya saja ditemani juga burung-burung, itu menjadi suatu hal yang sangat indah. Walaupun bagi anak gunung ya, saya juga baru pertama kali ke gunung sampai benar-benar puncaknya tahun ini apa tahun kemarin ya? Tahun kemarin ya. Saya ke Gunung Kelud dari Blitar, ziarah ke makam Insinyur Soekarno. Kata anak-anak gunung bilang, ya kalau saya sebelumnya menyampaikan, kalau saya biasanya lebih suka ke pantai. Kata saya romantis, saya kebetulan suka-suka hal-hal yang romantik. Kalau anak gunung, wah, pantai enaknya apa? Kayak begitu-begitu aja. Lalu saya benar-benar ke Gunung Kelud. Itu waktu khawatir karena waktu itu kalau nggak salah habis ada bencana pada tahun sebelumnya ya, gunung meletus. Dan saya baru tahu Gunung Kelud di atasnya ada air, apa namanya itu, magma atau apa ya, saya lupa ya. Karena itu pertama kali saya naik gunung, saya puncak sekali. Biasanya kan kayak Gunung Kuningan, Ciremai, nyampe Palutungan, sudah tidak nyampe bener-bener ujung banget puncak. Nah itu di waktu ke sana memang pertama deg-degan, jalurnya sendiri deg-degan. Ya, saya baru melihat ternyata ada aliran seperti sungai tapi nggak ada airnya. Itu ketika lahar turun meletus itu jadi aliran lahar. Masya Allah, Allah sudah menciptakan alirannya. Luar biasa. Dinginnya juga luar biasa. Panas tapi dingin. Ya sama dengan cinta dan benci jadi satu. Panas tapi dingin. Kalau di pantai kan rata-rata panas ya panas, nggak ada rasa dingin. Kalau di gunung dingin panas. Ya. Dan saya masuk lorong, kan ini gunung untuk kawah, namanya kawah. Untuk melihat kawah itu gunung, di sini kawah itu kan kalau nggak ada terowongan harus ke atas puncak turun. Ini ada terowongan kalau nggak salah dibuat pada zaman Belanda, masuk pakai ojek. Awalnya mau jalan kaki, wah ternyata capek juga ya berkilometer. Pakai ojek masuk, itu juga pengalaman luar biasa. Dan saya lihat kawah, wah. Memang kalau dilihat-lihat saya bisa, masya Allah, ini kalau kita lihat misalkan ini gunung, kita lihat dari bawah sudah nyampe atas. Ya Allah, ini orang lihat kita selalu setiap hari dari bawah. Ini puncaknya sudah benar-benar puncak Gunung Kelud yang ada di Uang. Kalau nggak salah dulu pernah di Uang 5.000 katanya. Jadi memang amazing. Dan saya sampai ternyata saya hobi pantai jadi suka gunung. Tapi kalau dipikir-pikir lagi memang jiwanya lebih ke pantai ya. Walaupun tadi mereka mengatakan pantai nggak ada apa-apanya gitu-gitu aja. Ya sebetulnya gunung juga bagi anak pantai nggak ada apa-apanya begitu-gitu aja. Kalau mau disederhanakan. Tapi di pantai juga kan beda. Kanan kirinya pemandangannya, airnya, apalagi kalau ada wisatanya, pasirnya ada yang putih dan sebagainya, beda-beda dan sebagainya. Jadi emang bisa kecenderungan kita berbeda, tetapi alam ini luar biasa indah. Luar biasa. Saya waktu honeymoon bulan madu dari Bangkok mau ke Phuket. Ngapain sih? Ya lihat pantai aja. Ya kayak di Indonesia lah banyak. Kalau nggak salah jaraknya seperti dari Jakarta ke Jogja ya. Berangkat jam 7 pagi, nyampe jam 9 malam. Nah, ini di situ merasakan emang indah sekali. Apalagi ketika di Phuket, malam-malam lampu-lampu nyala, lihat bukit-bukit sekitar pantai itu luar biasa indah sekali, romantis. Nah, jadi Anda boleh jadi anak gunung, Anda boleh anak pantai, laut, tapi juga ini yang belum kita rasakan. Kalau misalkan kita punya alat untuk sky di udara,
waduh, melihat ya kayak misalkan yang mereka bekerja di Amerika di International Space, ya, bisa melihat bumi dari jauh, bisa melihat bulan, bisa melihat bintang-bintang sebagainya, itu begitu indah. Jadi memang betul makhluk Allah itu luar biasa indahnya. Di daratan, di laut, di angkasa, semuanya indah sekali. Allah menciptakan ini. Dan ini gratis kita lihat. Gratis. Kecuali telah dikelola oleh sebagian orang, kelompok orang atau satu orang, baru kita dibayarkan. Karena memang dibuat permainan, dipercantik dan sebagainya, jalannya dipermudah ya. Tapi pada dasarnya itu gratis. Luar biasa. Saya juga kangen nih pantai lagi, gunung. Ntar moga-moga nyobain luar angkasa ya. Yang baru kita rasakan kan kalau naik pesawat. Oh ini awan, ternyata awan itu kayak uap ya. Kita bisa masuk dalam awan, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Melihat awan, itu juga suatu hal yang indah. Juga kita punya istri, punya anak, indah sekali. Kita punya kendaraan, indah sekali. Punya uang, apa lebih indah. Intinya semua makhluk Allah ini luar biasa indah, makanya kita harus puji. Alhamdulillah, hamdalah kepada Allah SWT yang telah menciptakan ini. Tadi seperti disampaikan oleh Profesor Mahmud Yunus, pokok dan asalnya ialah daripada Allah. Nah, beliau juga menjelaskan diksi-diksi kata. Tadi kan alhamdulillahi robbi, rob. Nah, Muhammad Yunus asalnya daripada rob ini adalah tarbiyah, pendidikan, yaitu membentuk sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik sehingga sampai ke batas kesempurnaannya ya. Keadaan sesuatu menuju kepada suatu keadaan lain yang mengarah ke kesempurnaannya ya. Rob dimaknai Tuhan yang mendidik, memimpin, dan mengatur seluruh alam. Ya Robbi, ya Tuhanku, jamaknya arbab. Robbul bait, yang punya rumah, tuan rumah. Nah, terus tadi ada dalam ayat 2 ini juga al-alamin. Al-alamin jamak dari alam. Yang mananya alam. Jadi Indonesia ini kata-kata alam ini menyerap dari bahasa Arab ya. Sepertinya. Selain daripada Allah dinamai alam, makhluk lah. Selain Khalik, Allah yang menciptakan, kita sebut makhluk alam. Semua ini alam. Yaitu alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam malaikat, alam jin dan sebagainya. Nah, ini menurut Profesor Mahmud Yunus dalam tafsir Quran Karim. Nah, sekarang kita ke tafsir Quran yang disusun oleh Kiai Haji Zainuddin Hamidi dan Fahrudin HS. Ayat 2. Segenap puji untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Tadi diksi Kementerian Agama seluruh alam. Kalau ini semesta alam. Ya, semuanya juga, tapi semesta ini maknanya bisa lebih sekalinya kayak seperti lebih besar gitu. Semuanya semesta. Dan tadi segala alhamdulillah di sini mana segenap. Segala segenap di mana wahid. Nah, beliau memberikan penafsiran Rob artinya pencipta dan juga pemelihara, pengatur dan pendidik. Nah, untuk pendidik ini menarik. Kenapa Profesor Dr. Mahmud Yunus mengambil makna alhamdulillah ini adalah Allah yang mendidik semesta alam. Memang kalau dilihat dari backgroundnya Profesor Mahmud Yunus ini kan beliau pendidik. Guru besar. Ya. Walaupun yang lain juga pendidik, asal tapi memang
yang kami lihat yang nyampe guru besar ini Quran Karim. Yang sekarang juga ada juga Profesor Hasbi Asidiki, beliau juga guru besar, Prof. Quraisyihad, guru besar, ya. Jadi makna daripada Rob ini sendiri bermacam, ada pencipta, pemelihara, pengatur, pendidik. Nah, kita sendiri karena ada kecenderungan memilih makna itu. Dari karena background kita, kecenderungan kita, mufasir ini, subjektivitasnya. Selagi itu masih terakomodir, tidak jadi masalah. Kata ini masih mengandung makna tersebut. Yang menyusun dan mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dalam menuju kesempurnaan. Jadi memang kita ini jalannya jalan sedang ikhtiar menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, menjadi lebih muhsin, menjadi lebih muslim, ya. Lagi video Faisalnya, itu jajan. Es apa? Bentar, ini ada anak nangis nih. Fadil Faris, sok mampas, sok ambil jajan, ambil es atau apa ya. Abinya lagi, misalnya lagi dalam video sih mbak, kerungu ya. Langsung masuk mbak jukut, mbak jukut jajan, mbak jukut jajan atau jukut es. Mbak kan jukut mawon. Ada anak Fadil dan Fahri. Disyukuri suara-suara begitu juga indah ya. Kalau nggak ada suara begitu kangen saat jauh. Walaupun sifat manusia kadang kalau dekat kadang-kadang kesel. Tapi jangan seperti itulah, kita harus banyak bersyukur alhamdulillah diberikan anak. Lanjut ya, tadi penafsiran dari tafsir Quran Haji Zainuddin Hamidi dan Fahrun HS. Jadi Rob itu berarti pemimpin atau pengatur. Dan biasa juga diartikan orang dengan perkataan Tuhan. Ya, Rob, Tuhan maknanya. Al-alamin berarti alam semesta. Bukan hanya bumi, bukan hanya Neptunus, bukan hanya matahari, semuanya. Bukan hanya Jupiter, apalagi cuma kota doang ya, semuanya. Al-alamin berarti alam semesta, dan diantaranya ada bangsa-bangsa, negara-negara, manusia, jin, dan malaikat. Nah ini penafsiran dari tafsir Quran. Bagaimana dengan tafsir Ahmad Haji Umar Bakri? Segala pujian, nah ini ada tambahan annya, diksinya ya. Segala pujian kepada Allah, Tuhan alam semesta. Nah ini beliau menafsirkan, sudah seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena darinya sumber segala sesuatu. Dialah yang telah menciptakan dan menumbuhkan tubuh manusia sehingga menjadi makhluk yang terbaik, mempunyai akal pikiran yang memungkinkan ia jadi khalifah Allah di muka bumi. Selain dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapkannya dengan pendidikan agama yang membimbing akal pikiran agar jangan salah arah. Ya, Al-Quran adalah kitab panduan kita, guidance book kita, al-huda kita. Nah, tetapi kita punya Allah berikan akal. Nah, ini belum disebut hati. Hati juga termasuk akal. Sehingga kita bisa menganalisis, bisa merasakan hati mana jalan-jalan yang benar. Tapi tetap pegangannya dasarnya adalah Al-Quran. Di samping ada As-Sunnah ataupun hadis. Nah, lanjut pada ayat yang ketiga ya. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Ayat 3, yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, tadi dalam Bismillah itu sudah dijelaskan juga ya, diksi Ar-Rahman, diksi Ar-Rahim perbedaannya. Nanti boleh kita lihat ya. Mahmud Yunus mengartikan Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih, penyayang. Ya. Nah, beliau menafsirkan ayat 3 ini, Allah itu maha pengasih dan penyayang, lebih-lebih kepada kita. Karena dia yang menganugerahkan pikiran yang luas. Anggota yang cukup. Tangan, mata, kaki, rambut, dan sebagainya ya. Tetapi sekalipun begitu, dia berkuasa pada hari kemudian buat menyiksa orang-orang yang tidak menuruti perintahnya. Jadi rasa kasih sayang Allah yang begitu luar biasa tidak menghalangi sikap Allah yang lain dalam Asmaul Husna ya, seperti adil ya. Kalau misalkan berbuat dosa, berbuat zalim, kesalahan, kejahatan harus dibalas. Terlebih di yaumil akhir ya. Nah, untuk diksi Ar-Rahman Rahim ini sudah dibahas pada sesi sebelumnya ya. Ayat yang pertama. Nah, sedangkan dalam tafsir Quran ya, ayat ketiga yang pemurah penyayang. Nah, ini sudah dibahas juga perbedaan diksinya, pemurah dan penyayang. Yang pemurah penyayang, tapi menarik, kenapa beliau tidak menggunakan yang maha? Ini kan menggunakan maha ya. Beliau hanya yang pemurah penyayang. Itu menarik. Kenapa Ki Haji Zainuddin Hamidi dan Fakhrul Ais tidak menggunakan diksi maha untuk mensifati Allah? Nah, beliau tidak menafsirkan ayat 3 ini. Nah, dalam tafsir Rahmat, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, ini beliau menjelaskan maksudnya adalah Allah. Allah memiliki sifat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita lanjut pada ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki, pemilik, yaumiddin, hari pembalasan. Ayat 4, pemilik hari pembalasan. Nah, di dalam tafsir Quran Karim Prof. Mahmud Yunus, Maliki Yaumiddin diartikan lagi mempunyai penguasa hari pembalasan. Lagi mempunyai hari pembalasan. Nah, mempunyai ini beliau maknanya juga penguasa. Nah, beliau menafsirkan, karena Allah amat banyak memberi kita bermacam-macam nikmat. Amat banyak. Coba deh, teman-teman tulis ya, nikmat-nikmat itu. Makanya kita juga di pesantren Quran An-Anfal, para santri didorong, dimotivasi untuk menulis 10 not kesyukuran. Ada 10. Biar kita sadar betul nikmat Allah ini. Karena kalau nggak ditulis, kadang-kadang kita nggak sadar, lupa. Akhirnya kita jadi nggak bersyukur, mengeluh. Misalkan yang pertama, ya Allah, Alhamdulillah. Terus di buku itu tuh, judulnya 10 not kesyukuran. Atau 10 catatan kesyukuran harian. Hari ini, 16 Mei 2020 misalkan. 1, ya Allah, Alhamdulillah, saya bisa sahur. Terus disyukuri, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Di hatinya itu. Yang kedua tulis, ya Allah, Alhamdulillah, saya bisa makan bersama keluarga. Disyukuri. Karena begitu banyak orang pihak keluarga tidak disyukuri kebersamaan itu. Padahal di luar sana banyak orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Apalagi wabah seperti ini. Banyak yang tertahan di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, di luar negeri.
Ada juga rekan kami, salah satu donatur, Irwan ada di Papua, katanya nggak bisa pulang. Semoga memberikan kebaikan dan hikmah. Dan sebagainya terus sampai tidur lagi. Makanya menulis hari ini tanggal 16, dan itu bukan hari ini, tanggal 15 kemarin. Kan udah kejadian. 10 aja. Nah, tetapi dari 10 ini fokus kita jadi berbeda, jadi tidak mengeluh, tetapi fokusnya ke bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Jadi amat banyak macam dan nikmat. Maka wajiblah kita menyembahnya. Nah, kalau kita sudah berikan nikmat oleh Allah, kita wajiblah menyembahnya. Dan tiada yang disembah selain daripadanya. La ilaha illallah. Wajiblah kita minta tolong kepada Allah untuk menyampaikan cita-cita kita dan mensukseskan amalan perbuatan kita. Karena dia yang berkuasa menghilangkan segala aral yang melintangi. Adapun minta tolong sesama manusia dalam batas kemampuannya, seperti minta obat ke dokter, maka tidaklah terlarang. Bahkan dianjurkan bertolong-tolongan itu, ta'awun, ya, dalam konsep agama. Tetapi jika kita minta kepada manusia di luar batas kemampuannya, seperti minta masuk surga. Lucu juga kayaknya ini ya, Prof. Mudirus memberikan contoh minta masuk surga. Ada ya minta masuk surga kepada orang ya? Dia juga belum bisa dijamin ya. Tapi emang ada sih yang jualan-jualan agama, jualan politik, dapat surga. Aduh, ya, seolah-olah kunci surga itu di dia. Termasuk juga para teroris. Membom diri, nanti masuk surga, dosa terampuni. Masya Allah, semoga kita Allah lindungi, Allah berikan petunjuk ya, tidak Allah sesatkan. Seperti nanti kita ayat yang kita bahas, ihdinas syiratal mustaqim. Murah rezeki, berbagai dunia dan di akhirat, dan sebagainya. Makanya demikian itu amat terlarang dalam Islam. Begitu juga meminta kepada batu-batu, kayu-kayu, kubur-kubur, dan sebagainya. Karena pekerjaan ini mempersekutukan Allah dengan lainnya. Ya, itu tidak boleh. Batu-batu, kayu, kuburan. Nah itu orang ziarah gimana? Kalau ziarah dengan tata cara yang betul yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak minta kepada mayit atau tokoh yang sudah meninggal tersebut. Kita berziarah tujuannya yang pertama mengingat mati. Karena dengan mengingat mati akan mengasah kecerdasan kita dalam mengarungi hidup. Kita bisa mempertimbangkan baik dan buruk lebih matang, mengambil kebijaksanaan lebih bergegas tanpa harus menunda-nunda, karena setiap orang akan mati dan kita tidak tahu kapan mati, kapan meninggal. Nah, di samping mengingat mati, yang kedua adalah belajar tauladan yang sudah ditorehkan. Seperti tadi yang saya ceritakan ketika di Gunung Kelud, sebelumnya saya ziarah ke Soekarno. Bagaimana Soekarno menjalani kehidupannya, berkontribusi sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka. Bersama-sama tentu para alim ulama, para tokoh-tokoh lainnya. Ya. Dan bagaimana orang-orang merespon ketika beliau meninggal dan menyikapinya sampai sekarang makamnya diziarahi terus. Begitu juga dengan Gus Dur, Wali Songo, atau ketika saya di Mesir, di Fustat, kalau tidak salah itu ketika kami berkunjung ke ziarah ke Ibnu Abdullah As-Sakandari, juga di Iskandaria, di Syekh Mursi dan sebagainya ya. Nah, jadi itu. Tentu kalau minta ke makamnya salah. Jangankan tokoh besar. Ibu sendiri, anak, saudara, tetangga meninggal terus kita minta, tolong dong, gua minta ini, ya salah. Ingat. Tapi sebagai wasilah. Nah, kalau para alim ulama, para tokoh yang kita yakini kesolehannya, sebagai wasilah, karena kita yakin beliau dekat kepada Allah. Mintakan kepada Allah. Jadi bukan kepada yang meninggal. Mintakan kepada Allah. Dengan hormat dan sebagainya. Saya ini mohonkan kepada Allah, kami ada masalah ini. Karena beliau dekat kepada Allah. Tapi ingat, secara prinsip kita sepakat. Kita tidak minta kepada sang mayit tadi. Ya. Nah ini
Nah, dengan beliau juga menjelaskan diksinya, Prof. Muhammad Yunus, Maliki itu dimana dengan yang mempunyai, yang memiliki. Mimnya itu dengan harokat panjang, ya, fathah berdiri. Nah, itu diartikannya yang mempunyai, yang memiliki. Nah, sedangkan Maliki dengan maknya pendek, ya, bukan misalkan yang pertama kan tadi Maliki Yaumiddin. Maliki itu diartikan dengan yang mempunyai, yang memiliki hari pembalasan. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, sekali lagi Maliki Yaumiddin, Maliki, nah itu adalah artinya raja, penguasa yang memerintah. Ya. Nah, dalam tafsir Quran ayat 4 yang menguasai hari pembalasan. Ini juga sama, namanya panjang ya. Malik, Malik artinya yang memerintah dan Maliki artinya yang mempunyai. Yaumiddin artinya hari pembalasan, yaitu hari akhirat sehabis kehidupan dunia ini. Dan ketika itu setiap manusia menerima pembalasan amalnya, yang baik dan yang buruk. Jadi pada hari ini nih, berbuat buruk, berbuat jahat, menyiksa orang lain, menyakiti orang lain, ya, akan dibalas ganjarannya dengan siksaan. Auzubillah, subhanallah. Kalau kita berbuat baik, kita lakukan kebaikan, berkontribusi untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, umat kita, maka Allah akan balas. Baik itu berupa tenaga, pikiran, harta, dan sebagainya. Bagaimana dengan tafsir rahmat ayat 4? Allah yang mempunyai hari pembalasan. Nah, yang pertama coba kita jadi dalam Kementerian Agama Maliki ini makna yang digunakan adalah, yang dipilih adalah pemilik. Ya, Kementerian Agama. Mahmud Yunus mempunyai, pemilik mempunyai, ya, di mana wahid ya, sebagai owner. Nah, namun di tafsir Quran dimana dengan yang menguasai. Walaupun menguasai ini juga jadi penjelasan yang mempunyai dari tafsir Quran juga. Jadi mana ini bisa ditolerir atau diterima. Dalam tafsir rahmat yang mempunyai, ya. Jadi Quran Karim dan tafsir rahmat memiliki memaknainya dengan Malik ini yang mempunyai, sama. Nah, kalau Quran, tafsir Quran menguasai, ya. Kementerian Agama pemilik. Nah, sedangkan Yaumiddin ini sepakat semuanya adalah hari pembalasan. Bacaan Malik yang berarti yang mempunyai, bacaan Malik berarti raja, keduanya boleh dibaca. Nah, ini penjelasannya dalam tafsir rahmat. Jadi kita boleh membaca Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin, boleh panjang, boleh pendek, karena walaupun maknanya bisa berbeda tetapi sesungguhnya bermakna satu, raja hari pembalasan. Dia yang menguasai, dia yang mengatur, yang mengontrol, pemiliknya, ya. Keduanya boleh dibaca, pengertian keduanya hampir sama.
bahwa pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala sajalah sendirinya yang mempunyai kekuasaan. Tidak ada seorang jua pun yang campur tangan. Ini untuk mengingatkan bahwa apa yang biasa ada di dunia seperti pembela, pengawal, dan sebagainya. Ada pengacara kalau kita kena hukuman. Di akhirat nggak ada pengacara. Ya, nggak ada pengacara. Nggak ada kita karabjak duit, kita punya bodyguard. Oh, iya. Walaupun nanti seperti dalam sebuah hadis, seperti yang akan dibahas dalam 70 motivasi Ahlul Quran, menjadi motivasi 70 motivasi menjadi Ahlul Quran. Al-Quran meminta pada hari akhirat untuk Allah berikan keagungan, kemuliaan kepada Ahlul Quran ini, Ahlullah ini, sahabat Al-Quran itu. Jadi ini makna umumnya memang di akhirat itu tidak ada yang membela, hanya Allah. Nah, tetapi seperti tadi hadis menjelaskan ada, tapi ini adalah khusus. Secara umum sih tidak ada, khususnya ada. Karena orang ini punya amal khusus, maka Al-Quran sendiri, semoga kita termasuk ya Allah, meminta diberikan kemuliaan berupa mahkota, kebesaran, baju kemuliaan dan sebagainya kepada para ahli Quran. Bahkan juga jika anaknya yang menjadi ahli Quran, orang tua juga kecipratan. Bahkan hadis yang lain bisa mengajak orang-orang yang diinginkannya mendapatkan kemuliaan. Tidak ada lagi di hari akhirat. Oke, itu ayat 4. Sekarang kita kepada ayat 5. Ini insya Allah hari ini sudah khatam nih ya. Tafsir surah Al-Fatihah. Nanti kalau sudah khatam, kita bisa ganti dengan tafsir Yasin di samping jam 1 dini hari, biar bisa selesai pada 10 hari terakhir ini. Yang kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka hanya kepada engkaulah, na'budu kami menyembah, wa iyaka dan hanya kepada engkaulah, nasta'in kami mohon pertolongan. Ayat 5, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Oh ya, Kementerian Agama ini memberikan penjelasan pada ayat 4, Yaumidin. Ini sebelum lanjut ke ayat kelima ya. Yaumidin ini dalam penjelasan Kementerian Agama disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Disebut dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan dan sebagainya ya. Jadi kepada ayat 5, hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Siapa engkau itu? Kak tersebut, iya kak tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat daripada tafsir Quran Karim terlebih dahulu. Ayat 5. Hanya engkaulah. Nah, beliau menjelaskan di sini engkaulah itu ya Allah yang kami sembah. Dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Ayat 5 ini beliau menafsirkan, hendaklah kita memohon kepada Allah supaya dia memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk melalui jalan lurus yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan menurut petunjuk Al-Quran.
Nah, ini Prof. Muhammad Yunus. Jadi kan flashback ke ayat sebelumnya dulu. Ayat 4. Ad-din yaumiddin. Ad-din itu beliau menjelaskan maknanya pembalasan. Dan ada juga artinya taat, patuh, tunduk, syariat. Ya. Nah, kita lanjut ke ayat 5. Tadi, iyyaka na'budu. Nah, na'budu itu asalnya dari ibadah. Mana ibadah? Yaitu melahirkan kehinaan dan kerendahan hati kepada Allah yang Maha Kuasa dengan melakukan amalan-amalan tertentu. Jadi kita ibadah ini, beliau maknanya karena kita ini hina. Kepada Allah kita harus rendah diri. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi dikasih punya tangan. Mata mulutnya ngomong karena Allah kasih. Kalau kepada manusia, bukan nggak boleh rendah diri. Harus rendah hati. Ya, jadi kita dihadap Allah hina, sehina-hinanya. Rendah diri, nggak bisa apa-apa. Kecuali pertolongan dari Allah. Ya Allah. Termasuk juga kita punya spirit, kita punya semangat, mau ngaji. Itu juga pemberian Allah. Alhamdulillah. Nah, itu dari Mahmud Yunus. Dalam tafsir Quran Karim, ayat 5, hanyalah engkau yang kami sembah, dan kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Oh, dalam tafsir Quran ini, maaf ya, karena semalam kita dini hari sudah bahas tafsir Yasin, jadi agak berpengaruh dikit, tapi harus semangat ya. Hari terakhir ini Ramadan. Diksi yang digunakan ini seperti Kementerian Agama, hanya kepada engkau lah. Jadi nggak ada yang lain. Walaupun tadi Muhammad Yunus menjelaskan meminta tolong kepada manusia atau makhluk boleh sebatas yang dibolehkan atau yang diberikan. Contoh seperti kita sakit minta obat ke dokter. Yang menyembuhkan bukan dokter, Allah tetap. Ya. Tapi secara prinsip hidup ini kita ini hanya kepada Allah kita menyembah, tidak ada yang lain. Makanya jangan kita menyembah kepada wanita atau kita menyembah kepada laki-laki sampai-sampai kalau putus, kalau cerai, gantung diri. Nggak boleh itu ya. Siapa yang disembahnya? Ada mobil, aduh udah beli mobil Ferrari, hilang. Tunggu 1 tahun lagi. Siapa Tuhannya? Jangan dibawa sedih karena itu. Kesehatan, ini jadi stroke, ini jadi buntung. Siapa yang disembah? Allah. Udah itu udah Allah. Ambil lagi Allah yang memiliki. Maka jangan sedih, tetap bahagia. Karena siapa yang disembahnya? Ingat ya. Kerjaan. Waduh, gara-gara corona pekerjaan saya hilang. Mati gua, mati keluarga gua, mati anak-anak, nggak boleh. Ini saya bukan pekerjaannya, bukan bosnya, bukan CEO-nya, bukan direkturnya, bukan komisarisnya. Ya, tetapi Allah. Lewat perantara saja kerjaan. Ya, Allah kasih rezeki, itu sunatullahnya, jalannya. Nah, bagaimana beliau tidak menafsirkan khusus untuk ayat 5 ini ya. Bagaimana dalam tafsir Rahmat ayat 5 ini beliau maknai hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, ini beliau menafsirkan ayat 5 ini konsekuensi dari ucapan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ialah kesediaan menyembah dan sujud kepadanya dengan segala macam ibadah yang disyariatkannya. Meminta tolong kepadanya dalam hal-hal yang seharusnya dimintakan pertolongan yang di luar jangkauan kodrat manusia. Petani sudah menanam, sawahnya mendoakan minta tolong agar padanya tumbuh dengan subur, terpelihara dari bahaya alam,
angin, topan, gempa bumi, dan sebagainya. Bukanlah artinya minta tolong tanpa amal, tanpa ikhtiar. Jadi ini iya karena budu kita menyembah kepada Allah ini karena kenapa? Allah sudah pemurah. Seperti dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim ayat 2 dan ayat 1. Mohon maaf, ayat 1 dan ayat 3. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat 1 dan Ar-Rahman Ar-Rahim ayat 3. Karena Allah sudah Maha Pemurah, Maha Sayang, Maha memberi kepada kita, maka pantasnya kita beribadah kepada Allah. Jadi sudah sunatullah kita ini beribadah, menyembah. Sudah sebab akibat kita diciptakan oleh Allah. Siapa yang menciptakan kita? Kecuali Allah. Allah mengklaim juga dalam kitab sucinya ini. Allah menjelaskan kepada kita. Allah memberi rezeki kepada kita. Bahkan yang tidak kita minta, Allah sudah kasih. Tidak kita minta, Allah sudah kasih. Harus sadari. Jangan minta saja, ya Allah kok terwujud-wujud. Doa-doa kita ini lagi dalam proses. Insya Allah Allah wujudkan. Tapi yang sudah Allah kasih, ya tidak kita minta, syukuri. Jangan sampai hilang, baru kita doa, ya Allah minta ada lagi dong. Ya. Nah mungkin karena sudah hampir 1 jam, kita cukupkan dulu lah. Ya, sampai dari ayat 2 sampai ayat 5. 3 ayat ya, 4 ayat. 2, 3, 4, 5. Insya Allah besok kita tutup surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Kesimpulannya, pada ayat 2 ini, hanya Allah yang berhak kita puja dan puji. Karena Allah inilah yang menciptakan seluruh alam ini, yang telah memenuhi kebutuhannya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yang mendidik memelihara alam ini sampai terjaga keseimbangannya dan sebagainya. Jika tidak, kita bisa ada meteor jatuh, angin luar biasa tidak terkontrol, bumi dengan peraturan tertabrak, bulan yang selalu menemani, jalannya salah, tidak sesuai orbitnya sampai akhirnya menabrak. Allah yang memelihara alam ini luar biasa. Dan kita harus bersyukur. Sehingga bisa hidup, bisa beribadah, bisa main, bisa makan, bisa bersenang-senang, bersyukur dan sebagainya. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sifat Allah ini yang menjadi penyebab, ya. Makanya di ayat yang ke-5 kita menyembah Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Pada prinsipnya kita menyembah hanya kepada Allah. Menyembah memang betul hanya kepada Allah. Kita meminta prinsipnya hanya kepada Allah. Tapi ada hal kita sebagai sunatullah manusia minta tolong. Bab ini bab ta'awun sama manusia ini, ya. Nah, nanti ingat dan juga ayat 4, Malik Yaumiddin, nanti ada hari pembalasan. Jadi hati-hati dalam menjalani hidup. Nah, kita diingatkan setiap hari, ya, 17 kali minimal dalam sholat fardu. Ya, bahwasanya akan ada hari pembalasan. Dalam berbuat, hati-hati, jangan merasa aman kita berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat zalim. Ya, saya juga banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak zalim. Moga-moga Allah ampuni, moga-moga yang orang yang terzalimi sama saya juga Allah bukakan pintu maaf, gerakan hatinya untuk memberikan maaf kepada kami, dan kami pun berbuat lebih baik lagi, ya. Karena sungguh luar biasa berat kita menghadapi hari pembalasan. The responsibility day. Bener nggak tuh bahasa Inggrisnya, ya? Untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita ucapkan, kita perbuat. Masya Allah, semoga kita bisa melewati Yaumiddin ini dengan sukses, bahagia, sentosa, jaya, menjadi pemenang pada hari akhirat. Allahumma amin. Dan juga semoga tercermin juga di dunia. Sekian daripada saya. Apabila ada salah, semoga Allah berikan. Jika ada salah ucap, salah pemahaman, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada salah, jika ada kebenaran, jika ada inspirasi kebaikan, ada yang menggugah hati, fa insyaallah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih. Shadaqallahul azim. Semoga Allah memberikan keberkahan Al-Quran dalam hidup kita. Kita menjadi Allahumma ja'alna ahlul Quran. Kita doa bersama, ya. Allahumma
arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah bless us with Al-Quran bersama-sama. Make it our leader, our life, our guide and blessing. Allah remind us of what we forget and teach us what we don't know. Oh my beloved Allah, do Al-Quran as our reading all night and all day, all night and all day. Make Al-Quran our foundation. Ya Rabbal Alamin. Bibarakatullahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.